Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku yang kami kasihi, kaum bapak dan ibu, puji dan syukur atas kasih karunia-Nya karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah saat ini. Walau kita tidak bisa mengikuti ibadah minggu di gereja hari ini, marilah kita senantiasa tetap berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas dan bersosial, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dinamakan Minggu ke-18 Trinitatis, dengan topik minggu kita adalah kepemimpinan yang menghamba. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, marilah kita saat teduh sejenak berdoa dimulai. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 5 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari puji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi
dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 253 ayat yang pertama, Tuhan Allahku. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari hukum Taurat, titah yang pertama sampai titah keempat. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 178 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau Allah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Amin. Dengarkanlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah, kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 207 ayat yang pertama. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah diambil dari Keluaran pasal yang ke-18 ayat 17 sampai ayat 23. Marilah kita membaca secara responsoria. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan
dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa itu akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 760, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 228, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Yesus Juru Selamat yang tetap.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika kami masih bisa merasakan kasih-Mu sampai hari ini, dan kami masih bisa mengikuti kebaktian hari Minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, kuasai hati pikiran kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jika kita masih bisa mengikuti ibadah sampai pada saat ini, sekalipun kita masih di rumah. Karena itu baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu hari ini, yang tertulis dalam Evangelium Markus pasal 10 mulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 45. Bapak Ibu jemaat Tuhan, baiklah kita baca secara responsoria. Saya membaca yang pertama. Demikian dikatakan, lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian dikatakan kepemimpinan yang menghamba. Naposo nagabe pangului. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali manusia lebih memikirkan hak daripada kewajibannya. Sering kita manusia
ingin cepat-cepat memperoleh kedudukan yang lebih tinggi tanpa melihat tentang kualitas pekerjaannya. Saya naik terhudul di posisi jabatan natibo. Sojolo diukur haboyonna hataluponna ima hasomalan nihita jolna. Sering juga tidak puas dengan posisi yang sudah dia emban, walaupun itu sudah layak dan cocok baginya. Semua itu muncul adalah karena ada ambisi, keinginan semata, secara khusus untuk menguntungkan dirinya sendiri, bukan untuk kebersamaan. Jemaat Tuhan, Ziglar, seseorang yang nama Ziglar mengatakan, ambisi bisa membentuk kita atau menghancurkan kita. Jika ambisi yang digerakkan oleh belas kasihan, kebijaksanaan, dan integritas adalah daya yang kuat untuk kebaikan. Tetapi bila itu dikobarkan oleh keserakahan dan nafsu akan kekuasaan, itu akan membuat kerusakan. Itu kata dia. Tidak hanya itu yang sering kita lihat berlaku di tengah-tengah dunia ini, masih ada hukum nepotisme. Itu tidak bisa dihilangkan. Hukum nepotisme masih kental berlaku. Molo adong dihita tuaha tarhona tu halak. Nah itu istilahnya. Molo adong na dihita dang tarhona tu halak katanya. Pasti di molo adong tutur manang si solhot itu menjadi peluang besar untuk masuk dan menjadi peluang untuk meraih posisi kedudukan jabatan yang lebih tinggi. Ala donga samarga donga sahuta donga sahuria donga saagama ala parmudaron dohot lana asing. Tetapi Bapak Ibu, dalam urusan sorga, bagi Tuhan tidak pernah berlaku istilah nepotisme. Tapi kita semua punya peluang untuk itu. Siapa yang benar-benar memberikan dirinya untuk mengabdi kepada Tuhan, itulah yang mendapatkan, yang memiliki posisi di dekat, di sisi oleh Tuhan, di sebelah kanan Allah Bapa. Bagaimana sebenarnya, apakah penguasa yang misinya ingin dilayani atau penguasa yang misinya ingin melayani? Dalam hal ini Yesus menerangkan sesuatu hal yang baru, sistem yang berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lihat, yang mungkin kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, di mana di dalam kerajaan Allah hanya akan ada penguasa yang melayani, dan anak-anak buahnya, hamba-hambanya, pegawai-pegawainya, karyawan-karyawannya juga berbuat seperti itu, seperti yang dilakukan tuannya, yaitu
melayani. Tidak ada hak veto, hak diktator, otoriter, tidak ada feodal, tidak ada pemerintahan yang bertangan besi. Itu kata Yesus tadi. Tidak ada penguasa yang menganggap masyarakatnya itu hamba yang siap untuk diperas dan diperbudak. Inilah pemimpin yang diinginkan Yesus. Dengan sistem ini sehingga kita dapat melihat bahwa syarat untuk menjadi yang pertama harus menjadi yang terakhir. Artinya siapa yang ingin jadi kepala, ketua, pimpinan, atau kita katakan raja, presiden, dia adalah pelayan. Harus siap menjadi hamba atau pelayan bagi yang dipimpinnya. Adong margoar si Henry van Dijk. Ido ibana songonon. Masih ada lagi ambisi yang lebih luhur daripada hanya berdiri di dunia ini, yaitu rela membungkuk ke bawah dan mengangkat umat manusia sedikit lebih tinggi dari dia. Jadi seakan-akan dia membungkuk supaya orang lain terangkat posisinya. Itu kata dia. Asa maralo do tu padohan ni halak Batak namandok si bora guguk jul saotik mamora hitaluhut sumurungau saotik. Jadi atas songoniman akin pangidoan ni sisian ni Yesus si Jakobus doho si Yohanes si alai pada saat ona mengaluli hasurungan nasi dana dua songo sisiano songo pasa ni halabataki sai mengalului hasurungan asa sumurung siadonganna nasapului karena mereka berdua Yakobus dan Yohanes adalah saudara sepupu Yesus namar pariba do inang nasida. Jadi pertuturonima dipakai nasida gabe hite-hite dalam nasida lau mangido tu Yesus didok nakin molodung sahat tu Yesus tu haraja umi molo ngadilantik ko dua gabe raja istilah nuai molo ngadilantik ko gabe presiden bai maanggim na duaon disa bola siamung musada isa bola habirang musada. Tapatan na bay mahalakon gabi ajudanmu, bay mahalako pengawalmu, panglimam. So malota bereng bolo marpidato presiden, manang nedia iba na tugas, setoradonggo di pudina kiri kanan, akka ajudan pengawalna, akka jenderal. Hira songonido pangidoan ni anak ni si Sebedeuson tu Yesus. Ingot manggimon saudara sepupumon adalah keuntungan keistimewaan halubiana si anak kana asing. Pasti posisi nanti mereka berdua akan berbeda dengan murid-murid yang lain. Alaniaha ala panadaun nasida tu Yesus dan siap partodion alai sian permudaronido siap partuturon sian kekeluarganido ia harajaun ni Yesus dirajung minasi dado songon harajaun nasomal di portibion songon kesar misalnya ibana songon raja songon presiden adong ajudan pengawal panglima adong ke parlemen orang-orang yang duduk di parlemen berebutan duduk di parlemen di bangku yang empuk. Nah, untuk posisi itulah Yakobus dan Yohanes datang menjumpai Yesus dengan terang-terangan untuk mengajukan lamaran kerja. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan Yesus. Dihalakina dua mak.
posisi manang jabatan natibui. Hamwa kadongan ambisi untuk dilayani hidup enak dan nyantai. Penguasa yang bertangan besi, punya hak veto otoriter diktator feodal, dikelilingi dayang-dayang, punya pelayan-pelayan yang banyak. Ido pikiran dasida, ternyata mereka salah. Yesus berkata, apakah kamu tahu, apakah kamu mengerti apa yang kamu minta? Ternyata salah total. Kenapa? Karena kerajaan Yesus bukan seperti kerajaan yang berlaku di dunia ini. Tetapi kerajaannya adalah kerajaan yang melayani, marhobas do. Didok namalo, lebih baik kepala kecil daripada jongos besar. Jangan cenderung untuk berkuasa, nanti jadi ada unsur kecemburuan bagi yang lain. Sama seperti murid-murid Yesus yang lain. Nah, begitu mereka mendengar permintaan mereka yang diberikan kepada Yesus, yang diajukan kepada Yesus, murid-murid yang lain cemburu. Kenapa? Mungkin mereka juga merasa mampu, bukan hanya Yohanes dan Yakobus. Akhirnya mereka bersungut-sungut. Lalu Yesus mengklarifikasi pemahaman yang salah itu dan membenarkan apa sebenarnya kerajaan Allah, yaitu melayani. Yang kedua, Yakobus Yohanes belum mengerti apa arti pemuritan, apa arti sebagai pengikut Yesus. Mereka tidak mengerti apa tujuan permintaannya itu. Apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan segala apa yang kamu minta? Yakobus Yohanes tidak mengerti apa yang mereka minta. Mereka hanya tahu meminta kedudukan yang lebih tinggi, tanpa mereka tahu betapa sulitnya melaksanakan jabatan kedudukan, tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat. Taunya dia pejabat, mulia, terhormat, tanpa dia mengerti dengan jabatan yang dimiliki bahwa dia adalah sebagai pelayan masyarakat yang selalu memikirkan kehidupan masyarakat. Jadi molohyata begina jolo siahok uju gubernur DKI bana, kami adalah pelayan innai bana. Ido kepemimpinan yang teologis. Molo gabi presiden mana ibana ma pelayan ni sude bangsa Indonesia sian na mek sa rinda tua-tua, sian na marsahit sa tunang ipas, sian na upogo sa tunang murajong. Ibana ma parhubes ni sude. Bapak Ibu, kerajaan dunia ini berbeda dengan kerajaan Allah. Kalau di dalam pemerintahan dunia ini, tanpa berbuat apapun dia, selama dia menduduki posisi bos, tetap dia bos. Sampai selesai masa jabatan atau periodisasinya. Tetapi dalam kerajaan Allah, siapa yang ingin jadi pemimpin, jadi terdepan, ketua, termulia, terhormat, dia harus siap dan mau untuk mengosongkan dirinya, harga dirinya, supaya dia siap menjadi pelayan bagi sesamanya. Jadi seseorang yang sudah terpilih jadi uluan, jadi pemimpin, penguasa, kepala, BPH, ketua, pengurus, dia kapunguan, naung radedo mana merhubas tuaka donganna, melayani donganna. Aka isen naung terpilih gabe kepala, uluan, BPH, pengurus adalah seorang pelayan bagi yang dipimpinnya. Karena itu kerelaan melayani
kemauan dalam melayani, itulah yang mengabdi kepada Tuhan, dan dialah yang layak di sisi Tuhan. Mari kita sama-sama melayani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati ibadah kami pada minggu hari ini. Jadikanlah kami semua menjadi pelayan Tuhan, dari hal yang terkecil sampai hal yang besar, sesuai dengan kemampuan kami. Berkati setiap ibadah hari ini dimanapun berada. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang sedang bergumul Tuhan menangkan semua di dalam perkara hidup mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang sekolah belajar, Tuhan memberikan kesehatan, kepintaran bagi mereka. Tuhan juga mencukupkan segala keperluan jemaat Tuhan pada saat ini. Berkati pemerintah kami supaya mereka benar dan mengerti akan pelayanan yang mereka lakukan saat ini. Kami juga berdoa untuk pergumulan dunia ini dan pergumulan secara khusus di tengah-tengah negara kami ini yang sampai sekarang belum berakhir, virus pandemik 19 ini. Tuhan pulihkan negara kami, jauhkan kami dari mara bahaya ini Tuhan. Tuhan pagari kami, Tuhan lindungi kami dalam Kristus Yesus. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 730 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Berdayakan diriku sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas.